Puji Tuhan baik Kak. Kok happy banget sih hari ini? Oh ya pasti dong Kak, hari ini harus happy karena hari ini hari yang spesial. Hari ini hari Minggu ya? Iya betul, hari Minggu, hari kita ibadah. Oh iya, kalau gitu kita sapa adik-adik semua di rumah ya Kak? Ya yuk. Ya. Shalom adik-adik. Selamat datang di Ibadah Rocky. Bersama dengan Kak Ira. Dan saya Kak Desi. Mari sama-sama kita memuji Tuhan hari ini dan kita sama-sama beribadah. Oke, kita ngapain aja Kak hari ini Kak? Hari ini kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan kesaksian teman-teman kita. Dan juga jangan salah Kak, kita tanya dulu, adik-adik apa kabar semua di rumah? Baik-baik? Oh, pasti luar biasa ya Kak. Ya, pasti udah sehat pada semua. mandi semua? Oh pasti dong Kak. Udah pada sarapan semua? Pasti ya. Sudah cantik-cantik, cakep-cakep semua. Oke, sekarang kita sebelum memulai kebaktian kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Doa kita dipimpin oleh teman kita. Mari kita satu dalam doa. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Tuhan berkati juga kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Kak, setelah berdoa kita sekarang siap untuk memuji Tuhan Kak. Ayo adik-adik sekalian, sama-sama ayo kita memuji Tuhan. Siapkan badanmu, siapkan semangatmu. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo Kak. Yuk, kita mau nyanyi lagu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yeay. Ya Kak, tadi kita sudah selesai menyanyikan lagu dengar-dengaran. Sekarang kita kalau dipanggil sama Tuhan, dengar suara Tuhan, kita pun harus taat Kak. Iya Kak. Dan adik-adik sekalian, taat nggak sama mama papa di rumah? Nah, pada taat nggak? Kalau disuruh untuk mandi, pada langsung mandi nggak? Harus Kalau taat ya. kalau disuruh makan, langsung pada makan nggak? Disuruh belajar, langsung belajar nggak? Nah, itu kita semua harus taat. Dan Betul. sekarang kita mau menyanyikan lagu TAAT, taat ya adik-adik. Tetap semangat ya semuanya, bangkit berdiri, kita tetap semangat puji Tuhan. Yes. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu.
T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita ya. Mari kita simak kesaksian mereka. Halo teman-teman, nama saya Grady dan untuk hari ini saya akan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sempat membuat kesalahan, yaitu saya bermain game atau bermain HP pada saat pelajaran. Lalu saya melakukan itu hampir setiap hari dan akhirnya ketahuan oleh orang tua. Setelah ketahuan, saya dimarahin dan dihukum atau didisiplin, sampai akhirnya saya sadar bahwa yang saya lakukan itu salah. Lalu setelah itu saya belajar mati-matian agar saya bisa menyusul pelajaran teman-teman, agar saya juga bisa mendapatkan rapot yang bagus. 2 minggu yang lalu ada penilaian tengah semester dan saya merasa saya melakukannya dengan baik, dan akhirnya saat kemarin mendapatkan rapot, saya mendapatkan nilai yang memuaskan, yaitu A. Karena itu saya ingin bilang kepada kalian semua untuk belajar dari kesalahan kalian. Dadah! Wah, sungguh memberkati sekali ya Kak kesaksian dari adik-adik kita itu. Ayo teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, kalau yang rindu untuk memberi kesaksian, boleh kirimkan video, bisa berupa nyanyian pujian atau kesaksian pribadi yang lainnya. Boleh kirim video melalui kakak-kakak sekolah minggu kalian dan pasti akan menjadi berkat untuk teman-teman yang lainnya. Ya, oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian penyembahan Yesusku Penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari aku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom adik-adik, hari ini sama kakak Megi, kakak yang akan bawakan firman Tuhan dan kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ayo siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji, kami sudah menyembahmu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami, berkati kami, biar firman-Mu bisa menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mulai firman Tuhan, kakak mau nanya nih, adik-adik udah siap belum dengar firman Tuhan? Wah, kalau misalnya udah siap, nih kakak punya sesuatu ya, biar kita tambah semangat sebelum kita dengar firman Tuhan. Jadi nanti kalau kakak tanya, sudah siap dengar firman Tuhan? Terus adik-adik jawabnya begini, yes Tuhan, saya siap. Kita coba sekali ya. Sudah dengar siap firman Tuhan? Yes Tuhan, saya siap. Wah, luar biasa banget adik-adik Rocky di rumah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh siapin Alkitab, boleh siapin catatan sama alat tulis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman hari ini kita ambil dari Kejadian 21 dan Kejadian 22 yang akan mengajari kita tentang ketaatan Abraham. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, kakak mau tanya dulu, adik-adik tahu nggak sih apa artinya taat itu? Ya benar banget, jadi taat itu adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan. Lalu kalau misalnya di rumah berarti kita harus tunduk sama orang tua ya. Nah, jadi di kisah Abraham ini Tuhan pernah berjanji mau kasih keturunan. Keturunan itu apa sih Kak? Mau kasih anak. Kemana? Ke Abraham dan ke Sarah. Namun pada saat itu Abraham dan Sarah dia sudah tua mereka. Namun walaupun mereka sudah tua, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. Lalu Tuhan pun menggenapi firman-Nya itu dan Sarah pun akhirnya melahirkan anak pada umurnya yang ke-90 tahun. Dan Abraham itu pada waktu itu sudah umurnya 100 tahun. Wah 100 tahun, 100 tahun itu udah tua ya teman-teman, adik-adik. Namun walaupun begitu Tuhan masih menepati janjinya. Jadi Tuhan itu gak pernah lalai akan janjinya. Lalu anak itu diberi nama Ishak. Nah, adik-adik coba deh bayangin, adik-adik punya satu mainan yang paling adik suka, yang paling adik-adik sayang. Nah, terus tiba-tiba mama papa datang, terus kasih tahu adik-adik, mainannya itu harus dikasih ke temennya adik-adik. Wah, sulit nggak ya itu permintaannya papa mama? Nah, kejadian itu sama dengan yang dialami Abraham. Jadi suatu hari Tuhan bilang ke Abraham, Abraham,
Lalu Abraham bilang, "Ya Tuhan." Ternyata pada waktu itu Tuhan bilang, Tuhan mau minta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Untuk apa sih? Untuk dipersembahkan di Gunung Moriah. Waduh, kira-kira gimana ya perasaan Abraham waktu dengar itu? Tuhan meminta anaknya satu-satunya saat itu untuk dikorbankan di Gunung Moriah. Wah, apakah terkejut? Apakah sedih? Mungkin dua-duanya ya adik-adik. Cuma pada saat itu Abraham tetap patuh, tetap percaya kepada Tuhan. Lalu habis itu di perjalanan menuju Gunung Moriah, Ishak tuh memikul kayu bakar yang nanti mau dipakai di sana. Lalu si Abraham memegang pisau dan obor. Lalu bersama-sama mereka mendaki gunung itu. Lalu Ishak bertanya, "Mana nih anak domba yang akan kita persembahkan?" Lalu Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan." Nah, sesampainya di sana, Abraham membuat mezbah. Lalu ia mengikat dan menaruh Ishak di atas tumpukan kayu. Lalu pada saat Abraham mengangkat tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, tiba-tiba ada suara malaikat, "Abraham, Abraham." Lalu Abraham bilang begini, "Ya Tuhan." Ternyata kata malaikat, "Jangan kau lukai Ishak, sebab sekarang aku tahu kalau kau itu taat kepada Tuhan dan mau mengorbankan Ishak untuk Tuhan." Wah, lihatlah semak-semak itu, ada domba jantan yang tanduknya tersangkut. Kau korbankanlah domba itu sebagai ganti Ishak. Lalu Abraham menoleh. Nah, coba adik-adik juga noleh. Coba kita cari dombanya. Toleh ke kanan, kita toleh ke kiri, toleh ke kanan lagi. Wah, ternyata di belakang kita lihat. Wah, ternyata di belakang diketemukan oleh Abraham ada dombanya di sana yang akhirnya dipakai untuk dikorbankan sebagai ganti Ishak. Wah, luar biasa ya kisah Abraham ini dengan pengorbanannya, dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tapi Abraham tetap pilih untuk mengambil sikap hati dia untuk taat. Padahal susah gak sih adik-adik permintaan Tuhan? Mungkin terdengarnya susah ya, tapi percayalah adik-adik kalau Tuhan selalu kasih kekuatan ke kita untuk kita menaati perintah Tuhan. Nah, jadi kita belajar apa ya hari ini dari semua yang kakak ceritain, dari semua firman Tuhan yang diceritain hari ini, adik-adik belajar apa sih? Rangkumannya itu yang kakak bagikan firmannya yaitu 1. Nah, taat itu apa ya? Taat itu adalah selalu tunduk kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya di sekolah berarti harus patuh sama guru, ya. Lalu sama seperti Abraham, kita juga harus selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Dan percaya kalau Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Bahkan yang belum kita pikirin sekalipun, belum pernah kita dengar sekalipun, tapi Tuhan selalu sediakan yang terbaik untuk kita. Oke adik-adik, luar biasa banget adik-adik Rocky mendengarkan sampai selesai firman. Lalu kita sekarang punya ayat hafalan nih. Nah, ayat hafalannya kita ambil dari Kejadian 22 ayat 18. Jadi Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita coba sekali lagi ya. Kejadian 22 ayat 18. Kita ulangi sekali lagi ya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wah, luar biasa banget adik-adik Rocky. Kakak mau ini dihafalin terus biar bisa menjadi rema dan berkat dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik belajar apa tentang firman barusan? Nih, kakak punya challenge untuk adik-adik di rumah. Jadi, adik-adik bisa rekam video adik-adik tentang kesaksian mengenai ketaatan. Nanti adik-adik bisa post di Instagram, terus jangan lupa tag
@rockitministry dengan hashtag Rocky Taat. Nah, jangan lupa ya waktu posting dan tag nanti akunnya tidak private biar nanti kakak-kakak bisa lihat. Oke, adik-adik, kakak tunggu untuk pengiriman videonya itu sampai akhir April, yaitu tanggal 30 April. Kakak nggak sabar banget nih lihat video adik-adik dengan kesaksian yang luar biasa. Nah, nanti untuk 10 kesaksian terbaik yang akan di-post sama adik-adik akan dapat sesuatu nih. Yang terbaik akan dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah? Nah, makanya jangan lupa kirim dan tag postingan adik-adik kesaksian tentang ketaatan. Oke adik-adik? Oke, jadi sekarang kita sebelum tutup kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan, agar kami bisa taat Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan untuk menaati Tuhan seluruh perintah-Mu. Biarlah juga firman yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian pertemuan kita dengan Kakak Megi hari ini. Sampai ketemu lagi di Ibadah Rocky minggu depan. God bless you. Luar biasa sekali firman Tuhan hari ini ya Kak tentang Abraham. Kesimpulan firman Tuhan hari ini kira-kira gimana Kak? Iya ya, firman Tuhan hari ini benar-benar menyentuh hati Kak. Tentang bagaimana Abraham mengajarkan kita untuk taat. Dan taat itu apa sih? Taat itu kita patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan dan juga perintah orang tua. Dari situ kita belajar bahwa Abraham yang taat saja diberkati. Kita pun harus taat dan patuh kepada Tuhan dan orang tua, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau berdoa juga. Kita mau berdoa syafaat ya. Kita mau berdoa syafaat dilanjutkan dengan doa persembahan. Persembahan kita berikan dengan sukacita, kita berikan yang terbaik. Ya, dan adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya untuk persembahannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat papa mama yang ada di seluruh dunia. Diberkati kesehatannya, jauhkan dari penyakit apapun. Juga berkati pekerjaannya, usaha dan pelayanannya. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia agar seluruh rakyat Indonesia diberikan takut akan Tuhan dan taat dengan peraturan pemerintah. Dan kami juga berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, mari kita berdoa sebelum memulai persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk orang tua kami, sehingga kami bisa menabur berkat untuk pada hari ini. Kiranya apa yang kami tabur bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur teman-teman. Ibadah kita udah selesai ya Kak. Waktunya untuk berpisah dengan teman-teman semuanya. Tapi kita mesti rajin-rajin. Setiap minggu kita harus tetap beribadah. Ibadah Rocky dimulai setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan jangan lupa tonton video kreativitas setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel YouTube Rock Kids Ministry di bawah ini. Oke, sekarang Kak Ira pamit undur diri. Dan Kak Desi juga mundur diri dari sini. Sampai jumpa di ibadah Rocky minggu depan. Tetap semangat ya adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. God bless you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.